Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Septiani, NIM 1201032124, kelas 3C, Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, saya membuat tugas video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Nur Haswinda, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Kemudian ada menurut Bateman. Ragam bahasa yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Kemudian ada fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, ada mampu menyatu ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Yang kedua, simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, simbol identitas nasional. Yang keempat, berarti menyatu berbagai kelompok etnis. Yang kelima, pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Kemudian ada fungsi sebagai bahasa negara, yaitu yang pertama ada bahasa resmi negara, yang kedua bahasa pengantar dalam pendidikan, yang ketiga berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan nasional dan pelaksanaan perencanaan. 4. Budaya dan pengembangan alat-alat ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jenis seragam bahasa. Yang pertama ada berdasarkan media, yaitu ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa terdiri dari ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis. Yang kedua ada berdasarkan cara pandang penutur. Ragam dialek. Contohnya, gue udah baca itu buku. Yang B ada ragam terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang C ada ragam resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang D ragam tidak resmi. Contohnya, saya sudah baca buku itu. Yang ketiga berdasarkan topik pembicaraan. A. Ragam bahasa ilmiah, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi. B. Ragam hukum, yaitu dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang C. Ragam bisnis, yaitu setiap pembelian di atas nilai tertentu akan diberi diskon. Yang D. Ragam agama, yaitu dia sangat rajin beribadah karena ingin taat. Yang E. Ragam kedokteran, yaitu anak itu menderita penyakit kwashiorkor. Yang F. Ragam sastra, yaitu cerita itu menggunakan unsur flashback. Yang H. Ragam psikologi, yaitu penderita autis perlu mendapat bimbingan yang intensif. Ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah. Ciri-ciri bahasa ilmiah, yang pertama ada baku, yang kedua logis, yang ketiga kuantitatif, yang keempat tepat, yang kelima denotatif yang berlawan dengan konotatif, yang keenam runtun. Selanjutnya ada karakteristik, yaitu yang pertama ada cendekia, yang kedua lugas dan logis, yang ketiga jelas, yang keempat padat dan ringkas, yang kelima formal dan objektif, yang keenam gagasan sebagai pangkal tolak, yang ketujuh penggunaan istilah teknis, yang kedelapan bidang ilmu, yang kesembilan konsisten. Ragam bahasa non-ilmiah. Non-ilmiah atau fiksi adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi
dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ciri-ciri bahasa non-ilmiah yang pertama ada emotif, yang kedua persuasif, yang ketiga deskriptif. Terakhir ada ragam bahasa semi ilmiah. Ragam bahasa semi ilmiah bersifat ilmu, tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Ciri-ciri ragam bahasa semi ilmiah yaitu yang pertama ditulis berdasarkan fakta pribadi, yang kedua fakta yang disimpulkan subjektif, yang ketiga gaya bahasa konotatif dan populer, yang keempat situasi didramatisir, yang kelima bersifat persuasif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai ragam bahasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.